Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga saudara selalu dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita ambil sejenak untuk merenung. Di tengah segala aktivitas, masalah, dan tantangan yang kita hadapi, pernahkah saudara merasa dicintai tanpa syarat? Kasih yang begitu besar, yang tidak menuntut apapun dari kita. Jika saudara merasa berat beban hidup, mungkin tema renungan kita hari ini akan menjadi pengingat yang indah. Mengasihi tanpa syarat seperti Yesus. Hari ini kita akan menggali makna kasih tanpa syarat yang telah diteladankan oleh Yesus. Sebuah kasih yang tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi murni karena siapa kita di hadapan Tuhan. Ini adalah panggilan besar bagi setiap kita yang ingin hidup seperti Kristus. Jadi mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang penuh kasih. Mari kita memulai dengan doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami, melindungi dan memelihara kami hingga hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, bahkan ketika kami belum mengenal-Mu, dan karena Kristus telah menebus untuk kami saat kami masih berdosa. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam merenungkan firman-Mu hari ini. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas, dan berikan kami kekuatan untuk menerapkan kebenaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Roma 5 ayatnya ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini sungguh luar biasa. Ia tidak hanya menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita, tetapi juga menegaskan bahwa kasih itu tanpa syarat. Kita sering mendengar kata kasih, tetapi terkadang kita lupa apa makna kasih yang sejati. Dunia di sekitar kita seringkali mengajarkan kasih yang bersyarat. Seringkali kita mengasihi orang lain ketika mereka memperlakukan kita dengan baik, ketika mereka pantas mendapatkannya. Namun kasih Yesus berbeda. Kasih Yesus ditunjukkan kepada kita bahkan ketika kita masih berdosa. Bayangkan saudara bahwa ketika kita masih hidup jauh dari Tuhan, ketika kita masih jatuh dalam dosa dan kesalahan, Yesus sudah memilih untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan menebus kita. Kasih ini tidak menunggu kita untuk berubah atau memperbaiki diri terlebih dahulu. Inilah kasih tanpa syarat. Ketika kita berbicara tentang kasih seperti Yesus, kita berbicara tentang kasih yang tidak menuntut balasan. Yesus tidak menunggu kita menjadi orang yang sempurna. Dia tidak menunggu kita memenuhi kriteria tertentu. Dia mencintai kita apa adanya, dalam keadaan kita yang penuh dosa. Dalam Roma 5 ayat 8 mengajarkan kita bahwa kasih Allah yang begitu besar itu tidak berdasarkan atas apa yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan sifat kasih-Nya yang murni dan tanpa syarat. Kasih ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menunggu kita layak untuk diselamatkan. Yesus datang dan memberikan nyawanya ketika kita masih jauh darinya, ketika kita masih hidup dalam dosa. Bagi banyak orang, konsep kasih tanpa syarat ini terasa asing. Di dunia ini, seringkali kita diajarkan bahwa segala sesuatu harus dibalas. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Tetapi jika seseorang menyakiti kita, kita merasa wajar jika membalas dengan hal yang sama. Tetapi Yesus memanggil kita untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Kasih Yesus menantang kita untuk mengasihi orang lain, bukan karena mereka pantas menerimanya, tetapi karena itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Ketika kita memahami bahwa Yesus mengasihi kita, bahkan ketika kita tidak layak, hal ini akan mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka berdasarkan kesalahan atau kekurangan mereka, tetapi kita melihat mereka sebagai objek kasih Allah sama seperti kita. Kasih yang diteladankan Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kasih. Tidak mudah,
tetapi ini adalah panggilan hidup orang percaya. Bayangkan betapa indahnya dunia ini jika setiap orang bisa mengasihi seperti Yesus, tanpa syarat, tanpa menuntut balasan. Sekarang, bagaimana kita bisa menerapkan kasih Yesus ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa belajar untuk mengasihi tanpa syarat seperti yang Yesus lakukan? Saya ingin membagikan sebuah ilustrasi yang mungkin bisa membantu kita memahami lebih dalam. Bayangkan saudara memiliki seorang teman yang pernah mengecewakan saudara. Mungkin dia berbohong, mungkin dia berbicara di belakang saudara, atau mungkin dia menyakiti perasaan saudara dengan sengaja atau tidak sengaja. Secara manusiawi, reaksi kita mungkin adalah menjauh, memutus hubungan, atau bahkan membalas dengan cara yang sama. Tetapi, bayangkan jika dalam situasi ini saudara memilih untuk mengasihi teman tersebut tanpa syarat. Bukan karena dia layak, tetapi karena kasih Kristus dalam saudara mengalir keluar dan tidak bergantung pada perbuatannya. Sebuah cerita nyata yang mungkin pernah kita dengar adalah tentang seorang wanita bernama Corrie ten Boom, seorang Kristen yang dipenjara oleh Nazi selama Perang Dunia II. Setelah perang berakhir, Corrie bertemu dengan salah satu penjaga kamp yang pernah menyiksanya. Orang itu telah bertobat dan memohon pengampunan. Corrie bergumul, tetapi akhirnya dia memilih untuk mengampuni dan mengasihi orang tersebut, meskipun semua luka dan penderitaan yang dia alami. Inilah bentuk kasih tanpa syarat seperti Yesus yang melampaui rasa sakit dan kebencian. Berikut adalah 3 hal untuk membantu kita mengasihi tanpa syarat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berikan pengampunan, bahkan ketika sulit. Memaafkan orang yang menyakiti kita bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang berasal dari kasih Tuhan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita meniru Yesus yang mengampuni kita ketika kita tidak layak mendapatkannya. 2. Kasih tanpa menuntut balasan. Terkadang, kita memberi dengan harapan mendapatkan sesuatu kembali. Namun kasih sejati adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Kita belajar memberi karena kasih Kristus yang melimpah dalam hidup kita. 3. Berdoa bagi mereka yang menyakiti kita. Ini mungkin salah satu hal paling sulit yang diajarkan Yesus, tetapi juga yang paling kuat. Ketika kita berdoa bagi mereka yang menyakiti kita, hati kita diubahkan, dan kita bisa melihat orang lain melalui mata kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Engkau telah memberikan teladan bagi kami tentang bagaimana mengasihi, bahkan ketika kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu. Kami mohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama, tanpa menuntut balasan dan tanpa syarat. Kami berdoa agar melalui firman-Mu hari ini, hati kami diubahkan dan kami bisa menjadi teladan kasih-Mu di tengah dunia ini. Berikan kami kekuatan untuk memaafkan, memberi, dan berdoa bagi mereka yang menyakiti kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang kasih Yesus yang tanpa syarat. Kasih yang tidak menuntut apapun dari kita, tetapi mengalir dengan begitu murni dan tulus. Mari kita terapkan kasih ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, atau dalam hubungan dengan teman-teman kita. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan lainnya. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga dan teman-teman, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Semoga kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.